Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita untuk memulainya dengan berdoa. Siapa di sini yang ingin memimpin kita untuk berdoa? Ya, Nela, silahkan maju ke depan memimpin kita untuk berdoa. Ya, terima kasih untuk Nela yang sudah memimpin kita berdoa. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Puput, apa keterangannya? Oh, sakit. Ya, nanti pembelajaran kita hari ini tolong disampaikan untuk Puput ya. Nah, apakah semuanya di sini sudah siap untuk belajar? Sekarang kita akan belajar tentang polinomia, atau biasanya disebut juga suku banyak. Nah, ada tidak yang masih ingat tentang ini? Ini apa? Ya, benar, Erisha, ini adalah bentuk aljabar. Ada yang masih ingat pengertian dari bentuk aljabar? Ya, benar Doni. Bentuk aljabar adalah sebuah bentuk matematika yang dalam bentuk huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sekarang AN XN ditambah AN kurang 1 XN kurang 1 ditambah AN kurang 2 XN dikurang 2 ditambah titik-titik ditambah A2 X2 ditambah A1 X ditambah A0. Ada tidak yang tahu ini bentuk persamaan apa? Ya, benar. Ini adalah bentuk persamaan polinomial. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Kenapa A0 yang paling terakhir? Karena A0 adalah konstanta. Dan ini sama seperti AX plus B tadi untuk aljabar. B ini kan konstanta, sama dengan A0. Itu juga konstanta. Sampai di sini dapat dipahami? Baik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan, sedangkan N ini adalah derajat polinomial. Ini adalah derajat polinomial atau derajat tertinggi dalam polinomial. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian, penyelesaian, dan penerapan polinomial dalam masalah kontekstual atau masalah nyata. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial serta menerapkannya dalam kehidupan kontekstual atau kehidupan nyata. Dan di sini ada yang tahu kegunaan polinomial bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tidak ada? Ya, memang penggunaan polinomial sangat jarang kita ketahui, tapi polinomial biasanya digunakan untuk yang pertama,
untuk menghitung jarak atau kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Yang kedua, polinomial juga digunakan untuk menghitung banyaknya barang tertentu. Yang ketiga, polinomial digunakan untuk mendesain bentuk struktur bangunan, lengkungan, atau bentuk lintasan. Misalnya, roller coaster. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Karena tidak ada, nah sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, sekarang silahkan perhatikan kegiatan siswa 1 kelompok. Nah, perhatikan tabel 3.1 identifikasi polinomial. Pada tabel 3.1 di samping, kolom kiri adalah contoh-contoh pernyataan yang termasuk polinomial, sedangkan kolom kanan adalah contoh-contoh yang bukan polinomial. Yang pertama, bandingkan eksponen pangkat dari variabel X pada pernyataan yang termasuk polinomial, kolom kiri, dan yang bukan polinomial, kolom kanan. 2. Polinomial tidak boleh mengandung variabel X dengan eksponen negatif. Dapatkah Anda temukan lagi hal-hal yang membuat suatu pernyataan tidak termasuk polinomial? Ketiga, berdiskusilah dengan teman-teman Anda untuk menyatakan ciri khas dari polinomial. Silakan untuk mulai berdiskusi mengapa ini bukan polinomial, sedangkan ini adalah polinomial. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit dari sekarang. Ya, sekarang sudah 5 menit. Nah, ada yang tahu mengapa yang pertama ini bukan polinomial? Ya, kelompok 2. Ya, benar. Dalam polinomial, pangkat atau derajatnya itu tidak boleh negatif. Ini negatif, berarti dia bukan polinomial. Nah, yang kedua ini, X pangkat 3 ditambah 2X dikurang akar X, mengapa bukan polinomial? Ya, kelompok 4, benar. Karena ini kalau diselesaikan, itu jadi X pangkat 1/2. Dan X pangkat 1/2 itu pangkatnya bukan bilangan bulat positif. Jadi, dia bukan polinomial. Nah, yang ketiga, X pangkat 4 ditambah 2X, mengapa bukan polinomial? Ya, benar, pangkatnya tadi. Karena kita tahu kalau N derajat itu adalah bilangan bulat positif. Jadi ini bukan polinomial. Nah, ini yang keempat, ada tidak yang tahu mengapa 1/X dikurang 1/X pangkat 2 itu bukan polinomial? Ya, kelompok 1. Ya, benar. X 1/X itu sama dengan X pangkat negatif 1. Jadi, ini juga bukan polinomial karena derajatnya itu bukan bilangan bulat positif. Jadi, dia bukan polinomial. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ibu punya soal, yaitu diketahui polinomial Px sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X dan Qx sama dengan X pangkat 3, 3X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Tentukan A, Px ditambah Qx, B, Px dikurang Qx, C, Px dikali Qx. Nah, kita mencari yang pertama itu Px ditambah Qx. Tulis dulu penyelesaian.
diketahui. Sedangkan Q-nya dan Q ditanya A itu Px ditambah Qx, B Px dikurang Qx, C Px dikali Qx. A sama Px ditambah Qx sama dengan Px nya tadi X pangkat 2 ditambah 3x, dan Q nya ditambah dulu, tulis X pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Di sini kita cari derajat polinomial yang sama. Misalnya x pangkat 2 itu sama dengan 3x pangkat 2. Jadi itu yang kita tambahkan. Nah, karena di sini kita cari derajat polinomial yang sama. Misalnya x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2. Nah, itu yang kita jumlahkan. Nah, kan di sini derajat polinomial tertingginya itu adalah pangkat 3. Berarti karena tidak ada pangkat 3 di P, jadi kita tulis tetap x pangkat 3. Nah, yang kita jumlahkan itu yang derajatnya sama, x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Berapa? Ya benar, 4x pangkat 2. Nah, ini lagi 3x ditambah negatif 5x. Berapa? Ya benar, negatif 2x. Konstantanya tidak ada, berarti tetap kita tulis konstantanya 6. Ya. Nah, sampai di sini ada yang belum dipahami? Ya, kita lanjut. Yang bagian B, Px dikurang Qx. P-nya tadi x pangkat 2 ditambah 3x dikurang Q-nya x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Nah, ini kan x pangkat 3 itu tidak ada, jadi ini jadi negatif x pangkat 3. Nah, ini x pangkat 2 kita kurangkan, nih ada kurang 3x pangkat 2. Jadinya berapa? Ya, negatif 2x pangkat 2. Ini lagi 3x kita kurangkan negatif 5x. Berarti dia jadi ditambah ya, tambah 8x. Ini negatif kan? Jadi negatif 6. Itu adalah hasil dari Px dikurang Qx. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena tidak ada ditanyakan, jadi kita lanjut ya. Px dikali Qx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikali x pangkat 3 ditambah 3x
pangkat 2 dikurang 5x tambah 6. Kita kali semuanya. Jadi x pangkat 2 dikali x 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 ditambah 3x x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Nah, kita kali ya. X pangkat 2 kita kali dengan x pangkat 3 jadinya x pangkat salah, bukan 6 ya, tapi 5. X pangkat 5. Lalu kita kalikan lagi x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2. Jadi ditambah 3x pangkat 4. Ini lagi kita kalikan lagi yang ini. Jadi negatif 5. Nah, 2 ditambah ini kan artinya pangkat 1 ya. Jadi ditambah x 2 tambah 1. Jadi kita kali x pangkat 2 dikali 6 jadi 6x pangkat 2. Lalu yang ini lagi 3x kita kali dengan x pangkat 3. Tambah 3x dikali x pangkat 3 menjadi ya 3x pangkat 4. 3x pangkat 3x dikali 3x pangkat 2 9x pangkat 3. Selanjutnya 3x dikali 5 negatif 5x jadi negatif 15x pangkat 2. Selanjutnya ini dikali 3x dikali 6 jadi 18x. Nah, kita kalikan yang sama ya. Nah, ini pangkat tertingginya, derajat tertingginya x pangkat 5. Tidak ada ya. Ini yang 3x pangkat 4. Ada nggak yang 3x pangkat 4? Ya, yang x pangkat 4-nya ada. Ini satu lagi berarti ditambah 3x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 4 jadi 6x pangkat 4. Lalu yang x pangkat 3-nya. Nah, negatif 5x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 3 menjadi positif 4x pangkat 3. Selanjutnya yang x pangkat 2. 6x pangkat 2 dikurang 15x pangkat 2 menjadi 9x pangkat 2. Lalu yang pangkat satunya, x-nya pangkat 1 ya cuma 1 ya, jadi langsung tulis aja 18x. Jadi hasilnya adalah x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 18x. Itu adalah hasil dari px dikali pq. Ini c ya, maaf ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang masih belum jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, karena semua sudah jelas, sekarang Ibu akan memberikan LKS kepada masing-masing kelompok. Nah, nanti dikerjakan ya bersama-sama dengan kelompoknya, didiskusikan. Nah, lembar LKS-nya sudah ada di kelompoknya masing-masing. Jadi, silahkan untuk mengerjakan dengan kelompoknya. Jangan ribut, kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, langsung dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke depan ya. Nah, sekarang apa di sini sudah selesai?
Ya, kelompok 2, apakah ingin mengerjakan? Ya, silahkan. Kelompok 2. Nah, ini dia penyelesaian dari kelompok 2. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, di sini apakah ada yang sama atau tidak sama? Sama semua? Ya. Jawabannya, luas permukaan balok adalah 52x pangkat 2 ditambah 140x ditambah 40. Itu adalah luas permukaan baloknya. Nah, sekarang yang bagian B, kelompok siapa yang ingin maju? Volume balok? Ya, kelompok 4. Silahkan maju. Nah, ini jawaban dari kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, apakah di sini ada yang sama atau ada yang berbeda jawabannya dari kelompok 4? Sama semua? Ya, jawaban dari kelompok 4 itu benar, yaitu volume baloknya 24x pangkat 3 ditambah 104x pangkat 2 ditambah 64x dikurang 96. Ya, berarti benar. Nah, di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan untuk kita apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, Regina, silahkan. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Regina. Nah, dan jadi kesimpulan yang dapat kita dapat dari pembelajaran polinomial ini yaitu polinomial atau biasa disebut dengan suku banyak adalah bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat variabel berpangkat bulat positif serta pangkat tertinggi dan variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat polinomial. Dan secara umum polinomial berderajat n ya. Dan secara umum polinomial berderajat n dengan variabel x ditulis a n x pangkat n ditambah a n dikurang 1 x n x pangkat n dikurang 1 ditambah a n dikurang 2 x pangkat n dikurang 2 ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1x ditambah a0. Nah, itu adalah kesimpulan dari polinomial. Nah, untuk menambah lagi pengetahuan kita, Ibu akan memberikan soal untuk memperdalam materi kita tentang polinomial. Nah, buka bukunya halaman 7, nomor 6, dan 8. Ibu akan memberikan waktu 10 menit. Jika selesai, silahkan dikumpul ke depan. Nah, anak-anak, sekarang sudah 10 menit. Silahkan pekerjaannya dikumpul ke depan semuanya. Ya, bagus. Nah, untuk minggu depan, kita akan belajar tentang pembagian polinomial. Tolong dipelajari dulu di rumah hari ini supaya minggu depan kita dapat sama-sama mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, dipahami, silahkan minggu depan ditanyakan kepada Ibu. Ya, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Selamat pagi.